Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, marilah selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 19 hari kita sahur dan kita buka. Semoga apa-apa yang kita lalui itu bagaikan kita melihat kaca spion. Spion itu kan melihat yang sudah kita lalui. Kalau kita naik mobil atau naik motor ya sudah lewat. Kita lihat spion itu apa? Nah, supaya kita selamat kalau berkendaraan. Nah sekarang kalau 19 hari itu kita lihat itu untuk apa? Itu adalah untuk menjaga orientasi kita bahwa ibadah saum ini tujuannya adalah untuk menjadikan kita itu bertakwa. Nah, kira-kira kalau di kendaraan kan ini berbahaya atau enggak? Ada yang mengganggu kalau kita mau belok kanan atau mau berhenti di sebelah kiri? Nah, kita hati-hati. Nah, sama. 19 hari itu kira-kira ada yang enggak yang memberikan gangguan kepada kita semuanya agar sasaran akhir kita itu yaitu menjadi orang yang bertakwa itu nanti rasa-rasanya, kira-kiranya, logikanya bisa kita gapai atau tidak. Nah, gitu. Kalau ada gangguan ya kita perbaiki, mumpung masih ada 10 hari, 11 hari lah kalau ya. Kalau tanggalnya kan masuk hari ini kan masuk tanggal 20. Jamaah rahmatullah, salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita, kehidupannya juga bisa menjadi spion bagi kita semuanya. Bahwa Rasulullah itu hidup sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah itu sepenuh hati. Udhulu fisil nikafah itu memang betul-betul dia penuhi. Itu adalah sebagaimana di Al-Quran dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisil nikafah wa la tattabi'u khutubati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu pesan Rasulullah. Rasul dan Nabi itu kalau menyampaikan itu pasti mempraktekkan. Karena itu banyak hadis dan sebagainya. Itu adalah bagian yang tak terbantahkan atau sebagai suatu keharusan logika dari seorang nabi ataupun rasul. Apa yang disampaikan itu supaya dipahami oleh pengikutnya pasti akan dilaksanakan. Dan jangan lupa kita doakan saudara kita di Gaza, mudah-mudahan mereka itu syahid mendapatkan surga Jannatul Naim. Mereka dibom oleh iblis Zionis pada saat waktu sahur. Kita bisa menikmati sahur kita, mereka tiba-tiba bom tanpa peringatan. Kita tahu bahwa bom yang dijatuhkan lewat pesawat bom itu pasti korbannya banyak. Karena bomnya kan tidak seperti peluru. Kalau peluru kan mungkin 1-2, kalau peluru cepat ya mungkin nggak lebih dari 10. Kalau bom bisa ratusan, 500 lebih wafat. Sebagian besar ibu-ibu, wanita, perempuan, dan anak-anak. Semoga mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Jannatul Naim. Dan semoga Yahudi laknatullah itu, yang namanya iblis itu kan akalnya hanya untuk menghancurkan manusia. Sama persis, nggak masuk akal sama sekali. Oh, jelas orang sedang sahur, nggak mungkin dia pegang senjata kan sahur itu. Kok bom itu. Jamaah rahmatullah. Nah, kita kembali bahwa di ajaran agama kita itu kan la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sebenarnya kan tidak ada paksaan dalam agama kita, dalam agama Islam. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh tidak masuk, kan seperti itu. Tetapi ada juga ayat menyatakan udkhulu bisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Kalau kita sudah punya kebebasan, kita diberi kebebasan dan kita menggunakan kebebasan itu untuk menentukan pilihan, nah itu ada dampaknya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya tadi? Udkhulu bisilmi kafah. Dan itu dijelaskan di wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jadi kalau kita sudah diberi kebebasan, boleh memilih, boleh Islam atau tidak, kemudian entah secara dari kelahiran kita atau mungkin dari pengalaman hidup kita masuk sebagai orang Islam, itu sudah harus masuk total. Berusaha untuk kafah itu adalah bagian. Kalau enggak, kita akan otomatis syaitan. Kita itu ikuti jalan setan. Kita sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, kalau kita itu tidak berusaha untuk menjadi Islam secara keseluruhan, itu adalah mengikuti jalan setan. Kalau kita itu melaksanakan saum tidak secara keseluruhan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu adalah sedikit banyak merintis jalan setan. Merintis jalan mengikuti jalan setan. Setan, iblis itu kan sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala
untuk menggoda manusia. Dia diberi umur panjang. Jadi iblis yang menggoda Adam sampai sekarang masih hidup. Berapa ribu tahun. Pengalamannya, track recordnya sudah luar biasa. Berbagai hal dia sudah kuasai. Apalagi menggoda kita, yang umur kita kan paling banyak mungkin 80 tahun. Jadi dia luar biasa. Nah karena itu kita harus berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan Islam itu, menjalankan Islam itu secara kafah dalam hal melaksanakan ibadah apapun, termasuk ibadah saum. Jamaah rahimakumullah. Nah kembali kita membicarakan mengenai cermin, mengenai spion. Kalau kita lihat hati kita mungkin tidak. Hati kita itu terenyuh, hati kita itu seperti terluka betul. Waktu mendengar tadi malam atau kemarin 2 malam yang lalu kan, Israel itu melakukan pemboman itu langsung kan mata kita mungkin sembab. Itu orang nggak berdaya kok seperti itu. Nah, kenapa umat Islam itu lemah? Itu kan menjadi bagian dari hal yang bisa kita lihat karena selama 7 abad kira-kira abad ke-7 sampai abad ke-14 itu umat Islam itu jaya. Kekhalifahan Islam itu membentang dari Andalusia di Spanyol sekarang sampai timur, sampai Baghdad. 7 abad, bukan sebentar, 700 tahun. Itu nggak ada yang berani menyentuh. Perbatasan aja tidak, apalagi di ibu kotanya. Sekarang kenapa? Kok itu dibombardir yang dekat dengan Palestina, yang dekat dengan Gaza, Mesir, Saudi Arabia, Turki, Jordan, kenapa diam saja? Mereka belanja pesawat tempur itu miliaran dolar, kenapa nggak berani? Nah itu adalah menjadi suatu ibrah bagi kita semuanya. Mereka nggak berani karena yang membegengi Israel ngebom itu ya Amerika yang menjual senjata ke mereka. Senjata yang dijual ke negara-negara bukan sekutunya Amerika, meskipun levelnya sama, F-16 misalkan tuh, atau F-15, F-35 kan nggak boleh kecuali ke Israel. F-16-nya Israel dengan F-16-nya Arab Saudi itu jauh bedanya. Sebagai contoh, F-16 Israel pasti dilengkapi dengan tangki bahan bakar cadangan, itu pasti. Karena itu bisa terbang lebih lama, bisa ngebom lebih banyak dan sebagainya. Saudi tidak. Kalau enggak ya nggak mau, ya nggak dibeli. Tidak akan dibolehkan untuk membelinya. Nah itu ada, tapi bukan berarti kembali ya kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Jadi kan khairan kita itu kan tidak tergantung dari F-16, F-35, FF dan sebagainya. Tidak tergantung berbagai Rafael dan sebagainya. Itu ada tergantung dari kita. Tak maruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Nah, kita mau enggak melakukan sesuatu yang ma'ruf, tak maruna mengajak ma'ruf dan mencegah sesuatu yang membutuhkan effort lebih banyak, yang mungkar. Nah, untuk melakukan ma'ruf, mengajak ma'ruf, apalagi mencegah mungkar, itu butuh kekuatan. Itulah mungkin barangkali yang kita lihat kenapa kekhalifahan Islam yang sudah 7 abad demikian berjaya, tidak ada satu negara pun atau sekuatan itu yang berani menyentuh, pada akhirnya runtuh. Nah kita kembali, kita lihat, kita pasang cermin kita pasang spion kita, mengapa umat Islam itu runtuh setelah berkuasa 7 abad. Nah itu adalah suatu yang menjadi kajian kita sebenarnya, karena bukan berarti kita ingin menyalahkan, bukan. Ya, saling menyalahkan itu tidak ada manfaatnya. Tapi sebagai ibroh, sebagai pembelajaran agar pada akhirnya nanti kita bisa bangkit kembali dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Sebenarnya kalau secara lokal Republik Negara kita Indonesia yang tercinta ini, sebenarnya kan juga ada cermin. Kenapa Partai Islam tidak pernah menang dalam pemilu misalkan seperti itu? Sampai sekarang nggak pernah menang. Pemilu pertama 55 itu kan ada Partai Maksumi, Partai NU, PNI, PKI. 25% semuanya. Saya kadang-kadang atau kita kadang-kadang membayangkan seandainya NU dan Maksum itu bersatu 50%. Dan sejarah Republik akan berbeda. Tapi itu sudah masa lalu. Bukan berarti terus kemudian kita ya sudah tidak, tetapi sebagai suatu termin sampai sekarang. Partai Islam itu tidak pernah yang namanya cuma satu. Karena itu ya suaranya tersebar 25. Padahal terus kemudian kan itu nggak bisa membentuk pemerintahan. Presiden Soekarno kemudian mendeklarasikan kembali ke UUD 45 dan sebagainya. Nah, jamaah rahmatullah, nah mudah-mudahan saum kita, saum ibadah apapun itu kan membentuk karakter kita, karakter sebagai seorang muslim. Karakter seorang muslim itu adalah ittiba'i Rasulullah dan kemudian tauhidillah. Jadi kita akan bertauhid kepada Allah. Syahadat pun sebenarnya kan merupakan statement yang kuat akhirnya harus tertunjukkan pada dalam bentuk karakter kita. Bagaimana karakter seorang yang telah bersyahadat. Karakter itu kalau menurut
psikolog itu adalah sesuatu respon yang spontanus, jadi spontan. Jadi kalau misalkan kita karakter kita sebagai orang yang sedang saum, itu kan jujur, disiplin, punya integritas dan sebagainya. Ada hal-hal yang menyalahi dari karakter yang ingin dibangun dalam saum itu, kita langsung memberikan respon untuk memberikan suatu koreksi sehingga karakter yang diharapkan dari saum itu bisa kita jaga atau kita wujudkan secara maksimal. Semoga 11 hari yang akan kita lalui ini kembali kita tengok yang sudah lalu, bukan untuk menyesali kan nggak bisa lagi kan tidak banyak manfaat, tetapi kan kita perbaiki 11 hari atau 10 hari yang akan datang ini sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai suatu kualitas saum yang maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.